Lewis Hamilton. Siapa sih yang nggak kenal nama itu? Dia adalah salah satu, bahkan bisa dibilang pembalap paling populer di dunia. Dan itu didukung oleh berbagai pencapaiannya di F1. 7 gelar kejuaraan dunia, 106 kemenangan, dan 207 podium. Dia adalah ikon yang melebihi dunia motorsport. Tapi apakah kalian tahu bahwa terdapat banyak fakta unik yang jarang orang ketahui tentang Lewis Hamilton? Penasaran? Kalau begitu, langsung aja kita menyelami 7 fakta unik tentang pembalap satu ini. 1. Pembalap berkulit hitam pertama di F1. Dari tahun 1950, ketika F1 pertama kali diadakan, sampai detik ini di 2026, hanya ada satu pembalap berkulit hitam, yaitu Lewis Hamilton. Ketika ia pertama kali masuk F1 di 2007, ia menjadi sebuah ikon bagi orang-orang berkulit hitam yang ingin masuk ke dunia motorsport. Perlu lu ingat bahwa ia bisa masuk McLaren di 2007 bukan karena warna kulitnya, melainkan karena dia jago. Ron Dennis, sebagai tim principal McLaren F1, melihat seberapa hebatnya Hamilton dalam memenangkan berbagai kejuaraan karting dan menawarkan kepadanya untuk ikut McLaren Young Driver Program. Hamilton terus menunjukkan ke dunia akan kemampuannya dengan memenangkan Formula Renault, Formula 3, dan GP2. Dengan kosongnya kursi di McLaren, Ron Dennis nggak perlu banyak mikir untuk langsung mempromosikan Hamilton ke tim balapnya. Sejak momen itu sampai sekarang, Hamilton telah meraih 1 piala kejuaraan dengan McLaren pada 2008 dan 6 piala kejuaraan dengan Mercedes pada 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Walaupun Hamilton udah membuktikan ke dunia bahwa ia bang jago, ia masih punya nafsu untuk mendapatkan piala ke-8. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia akan mewujudkannya dengan Ferrari? Kalau itu berhasil terjadi, Gus Bagus dan para tifosi langsung jumawa selama setahun. Ingat kata-kata mutiara tifosi, Jumat beri kesempatan, Sabtu mulai pahamkan, Minggu kita ratakan. 2. Advokat untuk inklusivitas dan representasi. Karena Hamilton adalah minoritas dalam dunia motorsport yang mayoritas diisi oleh orang putih, ia menjadi korban rasisme sejak ia pertama kali karting. Gara-gara itu, ia menjadi advokat untuk representasi dan inklusivitas dalam motorsport. Bukan hanya dari segi pembalap, tapi juga untuk mekanik, teknisi, dan berbagai peran lain di industri ini. Kemudian di 2020, Hamilton meluncurkan The Hamilton Commission. Melalui kerjasamanya dengan Royal Academy of Engineering, badan ini meneliti berbagai hal yang menghalangi atau mempersulit orang berkulit hitam untuk memasuki motorsport dan STEM secara umum. Setelah 10 bulan, badan ini akhirnya mengeluarkan laporan yang menjelaskan secara detail tentang faktor yang menghalangi orang-orang berkulit hitam untuk masuk industri ini, dan juga mereka memberikan 10 rekomendasi yang dapat membantu dalam mengubah situasi tersebut. Kalau lo pengen baca laporannya secara lengkap, akan gue taruh di deskripsi video. Dengan terselesaikannya laporan tersebut, Lewis Hamilton mendirikan Mission 44, sebuah yayasan yang bertujuan untuk mendukung dan membantu anak-anak dan remaja dalam mengakses pendidikan dan karir di bidang STEM dan motorsport. Menurut gue, ini merupakan inisiatif yang keren banget. Hamilton dengan sepenuh hati melihat berbagai masalah yang menghalangi orang berkulit hitam untuk masuk dunia motorsport, dan ia memilih untuk melakukan aksi nyata kayak gini. Semoga yayasan ini bisa membantu semakin banyak orang supaya impian mereka bisa terwujud. 3. Hampir menjadi bintang film di Top Gun Maverick. Selain upayanya untuk membantu orang berkulit hitam dalam mengakses dunia motorsport, ia juga punya ketertarikan di bidang lain, yaitu dunia film. Di sini ada yang nonton Top Gun Maverick? Kalau iya, lu pasti tahu seberapa kerennya film itu. Ceritanya sederhana, seperti Top Gun yang pertama, tapi perkembangan karakter, acting, sinematografi, soundtrack, dan terutama adegan dogfight-nya seru banget. Bener-bener kerasa kayak di dalam kokpit pesawat tempur. Apalagi pas adegan terakhir, di mana si Maverick dan Rooster melawan pilot Su-57. Terus mereka terbang rendah di antara pegunungan. Wah, itu gila banget. Tapi masih ada satu adegan lagi yang menjadi favorit gua, yaitu pas Maverick menjadi test pilot untuk Dark Star. Momen dia terbang di langit yang masih gelap, ditambah sama lagunya yang sampai bikin gua nangis. Serius, gue sampai nangis loh pas ngeliat adegan itu. Kelihatan bahwa film ini menunjukkan seberapa menakjubkannya dunia penerbangan. Nah, si Hamilton ternyata juga suka sama pesawat. Gara-gara itu, ia sampai dapat tawaran sebagai aktor di film tersebut. Hamilton sendiri seneng banget dan sangat tertarik untuk ikut. Tapi karena jadwal syuting film bertabrakan dengan kalender F1, ia terpaksa harus menolak. 4. Produser film F1. Walaupun ia nggak sempat menjadi aktor di Top Gun Maverick, ia berhasil terlibat dalam dunia film melalui cara lain.
Melalui studio filmnya bernama Dawn Apollo Films, ia menjadi co-producer bersama Joseph Kosinski untuk membuat film F1. Hamilton bekerja dengan erat bersama semua orang yang terlibat dalam pembuatan film ini untuk memastikan bahwa suasana dan intensitas dari F1 bisa tercerminkan seakurat mungkin di layar lebar. Apakah filmnya realistik? Ya enggak lah, tapi pertanyaan yang paling penting adalah apakah filmnya seru? Nah itu jelas. Waktu gue nonton di bioskop, semua balapannya menegangkan banget. Apalagi pas mereka di Yas Marina. Penempatan kamera di kokpit dan badan mobil membuat kita sebagai penonton mendengar dan merasakan seberapa brutalnya mobil F1. Tapi bagi gue pribadi, balapan yang menjadi favorit gue adalah di 24 Hours of Daytona. Dari segi audio aja udah, luar biasa. Suara dari mesin Porsche 911 GT3-nya Sunny Hayes mantep banget. Dan camera angle yang mereka pakai untuk menangkap semua actionnya bener-bener luar biasa. Apalagi nih, waktu Sunny Hayes duel sama si pembalap BMW di bagian lurus sirkuit dan ada banyak petasan yang meluncur di udara. Dan jangan lupa dengan digunakannya lagu Led Zeppelin Whole Lotta Love. Gila, cocok banget. Nih, gue puterin sedikit adegannya supaya lu bisa lihat. Bismillah, gue gak kena copyright claim dari YouTube. Itu membuat bulu kuduk gue langsung berdiri. Kalau lu suka film Gran Turismo yang gak kalah kerennya, gue yakin lu pasti suka film ini. Masih menjadi misteri apakah ia akan membuat film lagi, tapi kelihatan kalau dia punya passion yang kuat pada industri film. 5. Punya hobi sebagai musisi. Ketertarikan Hamilton pada dunia seni gak hanya berhenti di film, tapi juga merambat ke dunia musik. Pada lagunya Christina Aguilera berjudul Pipe, ada satu penyanyi tambahan yang nyanyi di 2 menit dan 39 detik. Kalau kita lihat ulang judul lagunya, ada tulisan featuring XNDA. Selama bertahun-tahun, gak ada yang pernah dengar atau tahu siapa itu XNDA. Kemudian di 2025, Hamilton mengatakan ke dunia bahwa XNDA adalah nama samarannya. Saat nulis naskah ini, gue coba dengerin lagunya dan gue terkejut denger suaranya Hamilton. Orang ini juga bisa nyanyi, bos! Dengan terbongkarnya rahasia tersebut, banyak yang berharap Hamilton suatu saat nanti mengeluarkan sebuah lagu atau bahkan sebuah album. 6. Pemilik sebagian dari NFL Denver Broncos. Balik lagi ke dunia olahraga, Hamilton juga pemilik sebagian dari tim NFL Denver Broncos. Hamilton melakukan investasi ini selain untuk mendapatkan cuan, juga untuk meningkatkan representasi dalam tingkat atas dunia olahraga. Dan 7. Pemilik restoran Neat Burger. Terakhir adalah keterlibatannya dalam dunia makanan. Ia mendirikan sebuah restoran bernama Neat Burger pada tahun 2019. Tapi yang membuatnya beda dari tempat burger lain kayak Bangor adalah ini restoran vegan. Jadi semua menu makanannya terbuat dari tanaman, termasuk daging burgernya. Sayangnya di 2025, Neat Burger terpaksa harus menutup semua cabangnya di Inggris karena mengalami kebangkrutan. Melihat hal tersebut, mungkin lu bertanya, kenapa Hamilton mendirikan restoran burger yang vegan? Karena dia sendiri adalah seorang vegan sejak 2017. Gak mungkin kan seseorang yang vegan buka restoran yang isi menunya daging hewan? Ya kali omongan dan kebijakan gak sesuai. Emang pemerintah Indonesia? Menurut gua, kalau mau bikin restoran vegan yang laku, Hamilton bisa bikin menu yang ada nasi, terus pelanggan bisa pilih lauknya. Misalnya tempe goreng, tahu goreng, dan seterusnya. Selain rasanya yang enak, menu yang tadi gue sebutin juga ramah untuk para vegan karena terbuat dari tanaman. Oleh karena itu, Mas Hamilton kalau mau buka tempat makan lagi, harap telepon gue dan nanti akan gue bantu. Dijamin laku keras di Inggris. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Dari 7 fakta tersebut, mana yang paling mengejutkan? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!